Halo guys, cerita kali ini diawali dengan memperlihatkan para pendekar Cina yang di-cloud oleh pasukan Jepang. Seorang jenderal bernama Heart meminta mereka untuk menyerah dan tunduk kepada ayah, yaitu Lord Godless. Namun salah satu pendekar bernama Nameless dengan tegas menolak hal itu. Heart pun menjatuhinya hukuman mati. Nameless melepaskan ikatan di tubuhnya dan mencoba melakukan perkelodian. Seorang pendekar bernama Cloud ikut menyerang. Tetapi kekuatannya tak berarti bagi Lord Godless. Para pendekar yang lain juga tak mau menyerah. Mereka pun mencoba untuk meng-cloud Lord Godless. Namun kekuatan mereka tidak sebanding. Mereka pun akhirnya tewas di tangan Lord Godless. Tak lama, datang seorang pendekar lain bernama Win yang mencoba menyerang Lord. Karena mereka semua tak mampu menghadapi sang Lord, Nameless yang memiliki julukan pendekar 1000 pedang pun mengeluarkan semua kemampuannya. Menggunakan sebuah pedang yang ada di sana, Nameless pun berencana menghabisi Lord Godless. Namun dengan perisai abadi miliknya, Lord Godless mampu menahan semua serangan dari Nameless. Tak lama, pasukan berkuda pun datang membantu. Win dan Cloud memanfaatkan hal itu untuk membawa Nameless pergi dari sana. Singkatnya, mereka semua pun selamat dan bersembunyi di sebuah gua. Namun karena masih dipengaruhi racun luka yang Nameless derita, akan sulit disembuhkan dengan waktu yang singkat. Tak hanya Nameless, Cloud juga terluka cukup parah. Nameless menyarankan agar Cloud dan Win mengasah kembali kemampuan mereka. Ia meminta Raja Piggy untuk membawa mereka kepada kakaknya yang bernama Lord Huang. Meskipun Piggy tak yakin kakaknya mau membantu, ia pun tetap membawa Win, Cloud serta cucu untuk menemuinya. Di tempat lain, Heart memimpin untuk melakukan penyerangan. Mereka membunuh semua orang yang tidak mau tunduk. Pertumpuhan darah terjadi di mana-mana. Besoknya rombongan Win dan Cloud telah sampai di tempat Lord Huang berada. Raja Piggy pun memanggil Lord Huang agar keluar dari persembunyiannya. Meski Win dan Cloud memohon agar ia mau membantu, Lord Huang tetap tak mau menemui mereka. Demi menunjukkan ketulusannya, Win dan Cloud berlutut sampai Lord Huang mau menemui mereka. Berhari-hari telah berlalu, Win dan Cloud masih tetap berlutut. Tak lama datang seorang wanita bernama Second Dream. Win dan Second Dream sepertinya memiliki hubungan spesial. Itulah alasan Second Dream ingin membantu Win untuk membujuk Lord Huang. Ia ikut berlutut agar Huang mau keluar. Usaha yang Second Dream lakukan pun membuahkan hasil. Lord Huang pun akhirnya merespon. Huang keluar dengan melemparkan batu kepada Win dan Cloud. Sosok laki-laki kumel dan tak bertangan pun keluar dari persembunyiannya. Huang pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia memotong kedua tangannya karena merasa bersalah dengan apa yang pernah ia perbuat. Sekarang kemampuannya pun tak lagi seperti dulu. Lord Huang pun memberitahu salah satu cara untuk mengalahkan Lord Godless, yaitu dengan mempelajari kemampuan iblis. Meski dapat memperoleh kekuatan yang luar biasa, cara itu memiliki resiko yang berbahaya. Meski begitu, mereka berdua tanpa ragu menyanggupinya. Tetapi Huang hanya memilih salah satu di antara mereka. Huang lebih memilih Win karena ia memiliki hati yang tenang. Sebelum memulai latihannya, Win berpesan pada Cloud. Ia meminta Cloud untuk membunuhnya jika ia sampai kehilangan arah dan tak dapat mengendalikan dirinya. Setelah itu, Win bersama Huang pun akan mulai berlatih. Huang sedikit menjelaskan resiko yang akan didapat saat mempelajari ilmu iblis. Mempelajarinya harus dengan sepenuh hati. Win harus bercampur dengan danau setan agar menjadi iblis. Dream yang menguping pembicaraan mereka sepertinya tidak rela jika Win harus belajar ilmu tersebut.
Win pun mencoba menghampiri Dream dan di sana ia pun mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, Win pun pergi meninggalkan Dream. Di tempat lain, Cloud diundang Nameless untuk menemuinya. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Cloud tiba-tiba diserang oleh seseorang berjubah hitam. Pertarungan di antara mereka pun terjadi di sana. Sama-sama bersenjatakan pedang, mereka bertarung dengan sangat sengit. Sosok bertopeng itu pun menyerang Cloud menggunakan tenaga dalam yang dimilikinya. Untungnya, Cloud mampu menahan dan memberikan serang balik yang luar biasa. Ternyata sosok yang menyerang Cloud adalah Nameless. Cloud pun langsung membatalkan serangannya. Nameless menjelaskan untuk melawan Lord Godless, Win dan Cloud harus bersatu. Penyatuan ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatannya akan terus meningkat jika terus dilatih. Singkat cerita, Win dan Cloud pun mulai latihannya masing-masing. Cloud melatih ilmu pedangnya bersama Nameless, sedangkan Win melakukan pertapaan di Danau Setan. Hari demi hari pun mereka jalani untuk meningkatkan level kekuatan mereka. Sementara itu, Lord Godless berencana menaklukkan Center Point. Mereka mengincar harta karun yang sangat berharga, yaitu tulang naga sakti. Lalu salah satu prajuritnya datang dan memberitahu jika Nameless sedang pemulihan. Sedangkan Win dan Cloud pergi ke gunung untuk meningkatkan ilmu mereka. Lord Godless pun meminta prajuritnya untuk menghabisi Nameless dan yang lainnya dengan membawa pendekar terbaik. Lord Godless berangkat bersama para pasukannya membawa kaisar dan keluarganya yang telah ditawan untuk mencari tulang naga sakti. Setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka pun akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Heart pun meminta kaisar memberitahukan jalan menuju harta karun tersebut. Meski kaisar tak mau memberitahukannya, Lord Godless tetap membawa mereka untuk mengikutinya. Sementara itu, Cloud akhirnya berhasil menguasai jurus baru yang diajarkan oleh Nameless. Sebuah jurus yang sangat luar biasa. Setelah itu, Cloud pun berterima kasih kepada Nameless karena telah mau melatihnya. Mereka berdua pun kemudian terlibat sedikit perbincangan. Tengah perbincangan mereka, pasukan Lord Godless datang menyerang mereka. Cloud pun berusaha menghadapinya. Hanya dengan satu tebasan jurus barunya, Cloud pun mampu mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, Lord Huang memberitahu mereka jika Win sudah mendekati tahap akhir pelatihannya. Jika terganggu, maka ia akan mati. Namun tiba-tiba, pasukan Lord Godless juga datang ke sana dan menyerang mereka. Mereka pun harus bertarung melawan pasukan musuh tersebut. Karena jumlah musuh yang sangat banyak, mereka sempat kewalahan. Dream bahkan terkena serangan yang membuat dirinya hampir terluka. Namun tiba-tiba, Win pun muncul dan menyelamatkannya. Semua prajurit Lord Godless pun terlihat ketakutan melihat kondisi Win yang sudah mulai menjadi iblis. Setiap langkah kaki yang Win langkahkan menumbuhkan efek negatif pada daerah sekitar. Bahkan hanya dengan melewatinya, semua pasukan menjadi hancur berantakan. Setelah mengalahkan mereka semua, Win pun pergi begitu saja. Sementara itu, Nameless memberitahu Cloud jika ilmu yang dipelajarinya masih belum sempurna. Kemudian Nameless menyuruh Cloud pergi menemui teman-temannya. Sementara itu, Godless telah sampai di sebuah tempat. Di sana, Heart menanyakan lokasi makam naga yang mereka cari. Namun karena kaisar diam saja, Heart pun mencoba mencarinya sendiri. Singkat cerita, saat Cloud telah sampai di gunung, ia melihat para prajurit yang telah dikalahkan. Ia berusaha mencari keberadaan Win. Kemudian, cucu pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Huang merasa heran. Win yang belum menyelesaikan tahap akhir latihannya tidak terpengaruh sama sekali. Karena hal itu, Huang pun yakin selama Win masih bisa sadar maka ia masih bisa dihentikan. Di saat Cloud memberitahu alasannya pergi bersama Nameless, seseorang datang memberikan informasi tentang Lord Godless. Mendengar hal itu, Huang pun meminta Cloud untuk pergi menghentikan Lord Godless. Huang juga memberikan informasi jika titik lemah tersembunyi di sebuah pertahanan yang kuat. Cloud pun pergi menuju tempat Godless berada. Sementara itu, Lord Godless masih terus mencari lokasi keberadaan makam naga sakti. Karena tak juga menemukannya, Heart pun mengancam sang kaisar.
Ia mulai membunuh permaisuri agar kaisar mau memberitahukan lokasi makam tersebut. Kaisar tetap memilih untuk tutup mulut dan harus melihat orang-orang yang ia sayangi mati di hadapannya. Tak berselang lama, Claude datang ke sana. Para prajurit pun langsung melindungi kaisar. Mereka meminta maaf karena sempat patuh terhadap Godless. Di saat Claude akan bertarung, mereka pun membawa kaisar menjauh dari sana. Dengan jurus barunya, Claude mampu melumpuhkan semua pasukan Godless. Bahkan ia mampu membuat Godless cukup tertekan menerima setiap serangannya. Perlahan baju besi Lord Godless mulai hancur. Claude mampu memojokkan Godless dengan taktik serangannya. Di saat Godless cukup terpojok, Claude berencana menghabisinya. Namun ternyata jurus baru serta taktik Claude masih belum mampu menumbangkan Godless. Justru tanpa sengaja, Godless membuka pintu ke makam naga sakti saat ia mengeluarkan kekuatan. Claude pun berusaha menghentikan Godless saat akan mengambil tulang sakti tersebut. Namun Claude justru dibuat terpojok dan ia hampir terkena serangan pamungkas Lord Godless. Untung Win datang tepat waktu. Tetapi bukannya membantu Claude, Win justru menyerangnya karena kini Win dalam kondisi tak terkontrol. Pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Melihat mereka berdua bertarung, Godless mengambil kesempatan untuk mengambil tulang naga sakti. Entah mengapa, Win langsung menyerang Godless saat ia memegang tulang tersebut. Saat Win berhadapan dengan Godless, Claude pun teringat kembali pesan yang disampaikan Huang. Meski terus dihajar oleh Godless, Win terus bangkit. Claude pun memanfaatkan hal itu untuk menyerang Lord Godless secara bersama-sama. Namun, Win yang tak terkontrol justru kembali menyerang Claude. Saat itu, Claude memegang tangan Win sehingga perlahan Win sedikit sadar. Akan tetapi, hal itu diganggu oleh Godless. Tanpa basa-basi, Win memotong tangan Godless disusul Claude yang menusuknya dari belakang. Akhirnya, Lord Godless pun berhasil dikalahkan. Win pun pergi begitu saja dengan membawa tulang naga sakti. Heart yang ada di sana cuma bisa melihat, sedangkan kaisar yang sudah terbebas dari penyanderaan menyuruh prajuritnya untuk memburu Win. Mendengar hal itu, Claude pun marah. Kaisar memohon pada Claude untuk menghentikan Win sekaligus membawa tulang naga sakti kembali. Singkat cerita, Win yang sudah berhari-hari tidak menjadi iblis didatangi oleh Dream. Dream tahu jika Win berada di sini, tetapi Win masih belum sepenuhnya sadar. Ia sempat mencekik Dream saat Dream memegangnya. Tak berselang lama, prajurit kaisar pun datang ke sana. Mereka meminta Win untuk mengembalikan tulang sakti tersebut. Meski Dream telah meminta kebijakan, sang jenderal tak memperdulikannya dan tetap merebut tulang tersebut. Saat sang jenderal mengambil tulang itu, tiba-tiba Heart datang dan merebutnya. Terjadi perkelahian antara Heart dan sang jenderal untuk mendapatkan tulang itu. Tanpa sengaja, tulang naga itu pun hancur. Entah kenapa, Win sepertinya merespon hancurnya tulang naga tersebut. Ia pun berubah kembali menjadi iblis dan pergi begitu saja. Claude pun berusaha untuk mengejarnya. Begitu bertemu, mereka langsung bertarung di dalam dunia pikiran. Meski raga asli mereka tak bergerak, mereka berdua bertarung dengan sengit di dunia bawah sadar. Pertarungan terus berlangsung. Kali ini mereka berdua bertarung dengan menggunakan senjata. Setelah cukup lama bertarung dalam dunia pikiran, mereka pun kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan di dunia nyata. Di awal pertarungan ini, mereka berdua cukup imbang. Namun ternyata, Win terlihat lebih unggul dan mampu membuat Claude terluka. Di tengah pertarungan, Dream pun datang.
Ia meminta Win untuk menghentikan pertarungannya. Saat itulah, Cloud menyuruh Dream untuk pergi karena Win sudah berubah menjadi iblis dan sulit untuk kembali. Win yang telah kehilangan kesadaran tak segan menyerang mereka berdua. Pertarungan pun kembali berlanjut. Cloud sempat unggul, dengan kekuatannya ia mampu mematahkan pedang milik Win. Dengan kemampuannya, Cloud mampu memojokkan Win dan akan membunuhnya. Namun saat itu, Cloud tidak tega. Hal itu malah membuat Win bisa mengembalikan keadaan. Tak berselang lama, cucu juga datang ke sana. Ia mencoba menceritakan apapun yang bisa membuat Win kembali tersadar. Tetapi itu justru membuat cucu terkena serangan dan dia pun tewas di sana. Win sudah semakin tak terkendali. Cloud yang marah pun mengeluarkan jurus utamanya. Mereka berdua pun sama-sama mengeluarkan semua kemampuan mereka. Saat semua kekuatan Cloud terkumpul, dia melepaskan pedangnya untuk membunuh Win. Namun pedang itu justru bisa dihindari dan hanya menggoreskan mata iblis di dahi Win yang mana itu membuat dia tersadar. Dream mencoba menghampiri Win yang mulai tersadar. Pedang Cloud yang tertancap di ujung tebing membawa mereka berdua ke dalam masalah. Tebing itu pun hancur, mereka berdua pun terjatuh dalam jurang. Melihat hal itu, Cloud dengan cepatnya menolong mereka. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sahabat baiknya. Saat Win tersadar, dia sudah kehilangan Cloud untuk selama-lamanya. Ia pun menyesal, karena Cloud tidak membunuhnya saat dia sudah tidak terkendali. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya, teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini, supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!